Ini adalah Ferrari E12 Competizione. Salah satu mobil paling berperforma, canggih dan menarik yang pernah ada di planet ini. Anda pasti sudah dapat memahaminya pada pandangan pertama. Ada banyak hal khusus di mobil untuk dilihat secara detail. Jangan lupa subscribe YouTube kami, aktifkan loncengnya, lalu nikmati semua tayangannya. E12 Competizione seperti beberapa superfast lainnya dibuat secara terbatas. Lihat saja varian Competizione A. A berarti Aperta. Mobil ini hanya dibuat 499 unit. Ini seperti menghargai sebuah karya. Competizione dibekali mesin V12 6,5 liter naturally aspirated yang telah disempurnakan. Tenaganya mencapai 830 daya kuda dan tercapai pada RPM 9.500. Ya, kita sedang berada di depan mobil bermesin V12 paling kuat di dunia yang bisa beredar di jalan. Insinyur Ferrari telah mendesain ulang banyak komponen kunci seperti piston, serta force ankle dan timing system. Gearbox harus mengakomodasi torsi maksimal 692 Nm pada RPM 7000 RPM dengan kopling ganda 7 percepatan yang telah dikalibrasi ulang dengan logika yang lebih sporty sehingga lebih cepat 5% dari sebelumnya. Hasilnya akselerasi 0-100 km per jam hanya 2,8 detik dan 7,5 detik dalam 0-200 km per jam. Kecepatan maksimalnya adalah 340 km per jam. Sedangkan Fiorano E12 Competizione berlari dalam 1 menit 20 detik. Atau lebih cepat 1 detik dari SF90 jalanan yang memiliki 1000 daya kuda. Meski begitu, keunggulan mesin ini tidak hanya diekspresikan pada peningkatan performa, tapi juga pada pengurangan emisi. Berbagai solusi diambil, termasuk manajemen terbaru sistem injeksi langsung. Knalpot pun dipasangi filter partikulat. Kita pun tahu Ferrari tidak pernah main-main dengan mobil mereka, dan para insinyur telah mendesain ulang seluruh sistem untuk memastikan semuanya jadi lebih baik. Peningkatan kinerja dibanding dengan E12 Superfast juga melalui pengurangan berat yang lebih ringan 38 kg. Berkat penggantian material beberapa komponen. Misalnya titanium untuk connecting rod, crankshaft yang lebih ringan, desain ulang interior, dan pemakaian banyak serat karbon. Pelek pun seluruhnya terbuat dari karbon dengan cat khusus yang berasal dari dunia penerbangan, yang membantu menghilangkan panas yang dihasilkan oleh sistem pengereman. Tapi Competizione melangkah lebih jauh, membawa dinamika berkendara ke tingkat yang lebih tinggi. Gardan belakang independen sebenarnya memiliki sistem elektronik baru yang memungkinkan aktuator kanan dan kiri bergerak secara terpisah. Skema inovatif dengan 4 roda kemudi independen ini mampu meningkatkan reaksi gardan depan, cengkraman, dan mampu mengelola perilaku lateral mobil dengan lebih baik pada kecepatan tinggi. Atas dasar ini, semua side slip control telah diprogram ulang, yaitu kontrol sudut trim elektronik yang mengontrol diferensial elektronik, suspensi magnetoriologis, dan jarak sumbu roda pendek virtual.
Dari sudut pandang gaya, saluran gali ini yang mengeluarkan udara dari lengkungan roda adalah salah satu dari sedikit bagian yang menghubungkan A12 Competizione dengan Superfast, bersama dengan penutup lampu depan. Ini karena desainnya telah sepenuhnya direvisi, dan semuanya dari sudut pandang aerodinamika. Saya akan mengatakan bahwa itu terlihat. Dan karena cara berinteraksi dengan udara yang merupakan titik kuat Competizione, penciptanya yaitu Matteo Biancalana, yang juga kepala aerodinamika Ferrari, memberitahu kami secara langsung. Setiap detail mobil telah didesain ulang dengan menghormati batasan modifikasi yang telah diberikan kepada kami untuk mencapai integrasi dengan gaya kerja yang telah dilakukan pada mobil untuk menjamin bobot 80 gram lebih berat daripada A12 Superfast. Pekerjaan yang benar-benar menyentuh semua bagian mesin dan sekarang akan kami jelaskan. Di bagian depan, intervensi pertama dilakukan pada sistem pendingin, yang merupakan prasyarat untuk pengembangan aerodinamika yang sehat. Seluruh bagian asupan udara depan telah dioptimalkan, yang memasuk radiator dengan pendingin mesin serta bagian eksternal. Sebagai gantinya ikut mendinginkan rem dengan kaliper baru yang sudah digunakan pada SF90. Ini menjamin efisiensi pengereman yang lebih baik. Kami mengatakan dengan asupan udara sentral yang baru, pendinginan telah sangat ditingkatkan. Hal ini memungkinkan kami untuk secara substansial mengurangi aliran dari radiator ke bagian bawah mobil sedemikian rupa, sehingga bodi bagian bawah lebih bersih dan bebas untuk mengekspresikan semua potensi aerodinamika saat membawa beban vertikal. Bahkan Anda juga dapat melihat detail seperti bilah ini yang berfungsi tepat untuk menciptakan downforce. Aliran evakuasi radiator depan sebagian menyatu di bagian bawah. Tetapi kami telah banyak berfokus untuk membuat ventilasi sebanyak mungkin di kap mesin. Tentunya mengingat mobil ini juga akan memiliki versi terbuka dan jangan sampai mengurangi kenyamanan penumpangnya. Saat Anda berada dalam konfigurasi N-Plan Air, sayap ini telah dikembangkan yang membentang di sepanjang kap depan. Semua detail struktur kap dan ventilasi ini dirancang untuk memaksimalkan ekstraksi udara panas dari bawah ke kap mesin, untuk meninggalkan bagian bawah sebebas mungkin dan menghasilkan beban. Bergerak ke samping, pekerjaan yang menuntut juga dilakukan pada bagian bawah yang tidak terlihat, tetapi membutuhkan waktu berjam-jam di terowongan angin. Untuk mengoptimalkan semua vortisitas yang diekspresikan di bagian bawah. Ini karena seluruh bagian belakang telah diperkaya dengan detail yang tepat untuk memperburuk ekstraksi cepat udara dari bagian bawah bodi mobil. Ini untuk menghasilkan beban vertikal karena membawa serta dosis ketahanan yang sangat rendah terhadap gerakan maju. Oleh karena itu, beban vertikal di mana seluruh sistem telah dikembangkan untuk mengekspresikan hasil ini. Dimulai dari desain speaker yang benar-benar baru dibandingkan dengan A12 Superfast. Kami mulai dengan knalpot. Knalpot diposisikan seeksternal mungkin dengan mengingat batasan untuk meninggalkan semua ekstensi, semua efektivitas diffuser untuk menghasilkan beban. Memang, kedua knalpot berinteraksi secara aerodinamis dengan sirip yang berdekatan untuk meningkatkan ekstraksi dari diffuser. Diffuser ini berkomunikasi dengan baik dengan louvers yang ada di belakang roda belakang, dan yang mengeksploitasi lekukan bangun yang sama untuk menghasilkan turbulensi yang membantu diffuser. Kemudian ada spoiler belakang yang menghasilkan sejumlah besar beban, tetapi di atas semua itu membantu area tekanan yang dihasilkan di bagian belakang mobil.
Itu ikut membantu mengekstraksi udara dari diffuser. Pemerataan beban terjadi karena spoiler belakang yang dioptimalkan dalam distribusinya di sepanjang rentang mobil. Berkat 6 generator vortex yang melengkapi jendela belakang yang tertutup, pusarannya yang bertugas mendistribusikan beban dan tekanan berlebih secara merata. Pada spoiler yang kemudian menciptakan sistem tekanan ini ikut membantu ekstraksi udara dari diffuser dan dari bagian bawah bodi mobil. Pada interior, pengaturannya setia pada Superfast. Hanya lebih dikhususkan untuk jiwa balap dengan banyak karbon yang terlihat dan upaya tak kenal lelah yang hanya mampu dilakukan oleh Ferrari. Panel pintu telah didesain ulang, dengan kantong penyimpanan mengambang dan sandaran tangan yang lebih kecil. Kemudian ada gate selector ikonik yang menjalani debutnya untuk pertama kalinya di V12 setelah menghangatkan hati kita semua di Roma. Seperti saya, jika Anda juga jatuh cinta, maka bersiaplah. Saya akan menghancurkan hati Anda. Faktanya, E12 Competizione memang mahal. €500.000 tidak cukup. Tapi ketahuilah bahwa semua 999 unit sudah terjual.